cerita atau memberikan saran gimana caranya memproses akar itu biar seimbang seperti ini ya, merata. Nah di sini teman-teman, nah ini buktinya, teman-teman bisa lihat ya. Dan di video sebelumnya saya menyarankan untuk memotong polybagnya. Nah di sini saya sudah lakukan sebelumnya, makanya. Dan ini sama dulunya saya press untuk percabangan pertama ini, saya press belum mencapai target teman-teman, lebih kecil dari target. Nah, halo sahabat BMC, oke, ketemu lagi dengan saya Darmo di channel YouTube Darmo BMC. Oke, untuk di video kali ini saya akan memproses sancang lagi teman-teman. Nah di sini di konten ini saya akan berbagi gimana caranya membuat bahan atau bonsai sancang informal ya, yang bergaya informal. Nah kebetulan di sini sudah ada bahannya, dan bahannya ini sudah sering saya buatkan video ya. Nah jadi untuk bahannya cukup lumayan bogel teman-teman. Nah seperti ini, dan kita coba lihat dulu ya. Nah untuk bahannya seperti ini teman-teman, dan di sini akarnya terekspos ya. Nah karena kenapa, di sini kebetulan di kebun ini ada banyak ayam teman-teman, dan ini dicekirin ayam. Jadi beberapa hari terakhir ini saya tidak sempat ke kebun mengecek kondisi bahan, jadi ternyata sudah seperti ini ya. Jadi ini dicekirin semua. Mungkin nanti saya akan kubur lagi ini. Nah oke, kita sharing kali ini saya akan melakukan pengepresan teman-teman, melakukan pengepresan terutama cabang ya. Dan ada beberapa bahan yang akan saya proses untuk di video ini, ada sekitar mungkin 2 atau 3 ya, bahan-bahan sancang bogel yang bergaya informal seperti itu. Nah di sini untuk besar cabangnya ini, nah kok coba kita dekatkan lagi ya. Nah seperti ini. Jadi untuk besar cabangnya sendiri di sini sebenarnya belum mencapai target, kurang lagi sedikit teman-teman. Nah untuk cabang keduanya ini, akan tetapi saya akan melakukan pengepresan sebelum itu mencapai target. Karena kenapa, nanti kita akan melakukan pengelosan lagi, otomatis bahannya ini atau batang atau cabangnya ini akan membesar lagi. Nah kalau kita mengepres di awal itu, atau pengepresan pertama kita press setelah mencapai target sesuai proporsi, nanti akan kebablasan setelah melakukan pengelosan kedua, seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman, buat teman-teman pemula seperti saya ini ya, mengepres atau cabang pertama atau bahan sancang itu teman-teman bisa press sebelum mencapai target, sedikit lebih kecil ya dari target, seperti itu. Nah oke, kita langsung potong teman-teman. Nah kebetulan di sini sudah ada mata tunas. Nah ini sudah sesuai keinginan saya, ini naik dulu, nanti kita gerakkan sedikit mendatar atau sedikit ke bawah seperti itu. Nah tujuannya seperti itu ke depannya. Nah oke, kita press saja teman-teman. Di sini kita press agak jauh dulu ya. Nah seperti ini teman-teman, setelah saya lakukan pengepresan. Dan untuk ini terusannya ini masih saya los ya, dan ini cukup tinggi sekali, dan ini masih perlu pengelosan cukup lama. Nah jadi di sini dulunya ada terusan yang besar, akan tetapi itu sangat sangat mendatar seperti itu teman-teman, tidak miring seperti ini ya, tetapi dia gerakannya ke sini gerakannya. Jadi makanya saya potong di sini. Kebetulan di sini ada pertumbuhan yang cukup subur. Nah di sini saya potong. Nah jadi untuk cabang keduanya saya ambil dari sini teman-teman. Nah di sini ada mata tunas ini di bagian bawah ini ya, pangkal terusannya ini. Nah nanti untuk penerusnya yang ini, dan untuk backnya di sini. Ini kan ada mata tunas di belakang ini, pasti ada mata tunas. Nah itu nanti saya akan jadikan back. Nah seperti itu. Dan proses untuk pengangkatannya ini masih cukup lama. Saya menunggu ini belen dulu. Nanti setelah belen kita press. Nah kita tunggu lagi pembasaran lagi sedikit, baru kita
saya akan naikkan ke pot, dan itu pun memerlukan proses cukup lama ya. Maksudnya di sini saya akan melakukan cangkok akar teman-teman. Saya tidak berani langsung memotong akarnya langsung naik pot, itu tidak berani. Karena ini bahannya cukup lama saya proses, dan saya tidak mau bahan ini sampai gagal, apalagi sampai ya pokoknya terjadi kematian apalagi ya. Nah seperti itu. Nah jadi kita perlunya bersabar dalam memproses atau apalagi mau menaikkan ke pot. Nah yang mana akarnya itu belum pernah dipres seperti ini. Kalau ini sih sudah pernah dipres sekali ya di sini. Begitu juga di sini saya lakukan pengepresan. Nah yang lain-lain ini karena waktu itu masih kecil. Nah oke, kita lanjut ke bahan yang kedua teman-teman. Nah untuk bahan kedua seperti ini teman-teman, dan kondisi bahannya seperti ini, dan anunya juga tempatnya hampir sama ya. Medianya itu habis, maksudnya ini hilang medianya, jadi akarnya terekspos, dan ini tidak masalah, nanti saya akan kubur lagi. Nah mungkin di video sebelumnya saya sudah pernah cerita atau memberikan saran gimana caranya memproses akar itu biar seimbang seperti ini ya, merata. Nah di sini teman-teman, nah ini buktinya, teman-teman bisa lihat ya. Dan di video sebelumnya saya menyarankan untuk memotong polybagnya. Nah di sini saya sudah lakukan sebelumnya, makanya saya berani membagikan ke teman-teman. Nah itu yang saya bagikan adalah pengalaman yang saya dapat gitu ya. Nah seperti ini kondisi bahannya. Jadi saya juga akan melakukan pengepresan di terusan batangnya ini. Saya akan potong karena ini sudah cukup besar. Jadi saya akan potong di sini teman-teman. Nah di sini kebetulan sudah pas ya, ada mata tunas, dan di sini pun juga ada mata tunas. Nah kita potong di sini aja. Nah begitu juga untuk cabangnya, saya akan press juga sekalian teman-teman. Dan begitu juga di cabang keduanya, saya juga akan potong teman-teman. Nah ini untuk batangnya saya belum melakukan atau belum merapikan ya, dan saya menunggu pertumbuhan teman-teman. Kalau sudah tumbuh dengan bagus, kalau sudah ada cabang nantinya atau pertumbuhan, baru saya akan merapikannya. Nah di sini saya hanya mengisi salep kambium agar air hujan itu tidak bisa masuk ke batang. Nah seperti inilah proses yang saya lakukan teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman mau membuat bahan sancang informal seperti itu, jadi kalau bahannya tinggi seperti ini nggak masalah, kita kasih gerakan sedikit meninggi seperti ini atau naik seperti ini, baru kita gerakkan ke bawah lagi untuk cabangnya ya. Untuk cabang pertamanya itu kita gerakkan ke bawah, naik dulu baru kita gerakkan ke bawah. Nah seperti itu. Nah kalau saya sendiri sih seperti itu mengkonsep bahan ya, atau membuat desain seperti itu. Nah jadi kita sesuaikan dengan kesenangan masing-masing ya. Nah jadi karena seni bonsai itu seni yang fleksibel menurut saya, karena menyesuaikan dan sudut pandang kita itu berbeda teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya,
Bagi yang mengikuti channel Dharma BMC dari dulu ini mungkin ingat ya dengan bahan ini. Ini bahannya cukup tinggi sekali. Dan ini sama dulunya saya press untuk percabangan pertama ini saya press belum mencapai target teman-teman. Lebih kecil dari target. Nah sekarang bahannya sudah cukup besar. Atau cabangnya ini sudah cukup besar ya. Jadi terlihat balance seperti itu. Nah begitu juga untuk di terusan batangnya ini. Nah sekarang sudah ada pertumbuhan di untuk cabang kedua. Begitu juga untuk terusannya nanti ini. Nah seperti ini teman-teman kalau saya sendiri membuat bahan bonsai sancang bergaya informal seperti itu. Nah, oke, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah begitu juga di sini ada bahan lagi satu teman-teman. Nah seperti ini. Dan rata-rata gaya bahan yang saya buat di sini rata-rata gayanya hampir sama teman-teman. Dan ini pun juga bergaya informal. Sama, saya perlakuannya di sini sama kayak bahan-bahan yang tadi saya press. Di sini belum mencapai target saya sudah press. Nah, sekarang sudah besar seperti ini. Nah, begitu juga untuk di cabang kedua ini baru tumbuh. Dan terusannya di sini sudah ini sudah tumbuh teman-teman, sudah cukup besar ya. Nah, ini pun juga cukup tinggi bahannya. Tapi ini masih di bawah 20 cm sih untuk kebesaran batangnya, ketinggiannya ini masih di bawah 20 cm. Nah oke, seperti itu teman-teman. Nah dan ini juga ada bahan waru teman-teman. Dan warunya ini size-nya cukup besar ini. Batangnya besar tapi nantinya mungkin jatuhnya akan menjadi medium. Nah ini hasil stek. Batangnya saya ambil, bahkan pohonnya ya, induknya saya ambil ini dulu karena sudah ditebang sama petani. Saya ambil bagian liukan seperti ini. Nah saya ambil terus saya setek dan akhirnya hidup. Hanya saja di sini perakaran itu masih belum begitu besar ya. Jadi akarnya masih belum besar-besar. Dan ini ada sudah besar satu ini. Karena dibandingkan dengan besaran batang seperti itu. Nah batangnya ini mungkin lingkarnya hampir 40 cm ya lingkar batangnya ini. Dan ini sudah tahapan ngepres percabangan, begitu juga anak cabang teman-teman. Nah untuk bahannya ini bahan waru lokal. Nah seperti itu teman-teman, hanya sekedar sharing ya. Nah oke, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, sharing kita. Semoga bermanfaat dan tentunya teman-teman bisa terhibur ya dengan apa yang saya bagikan. Nah oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.